wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di seri perkenalan dosen-dosen Departemen Ekonomi Syariah. Nah, kali ini kita akan sharing dengan salah satu dosen, Dr. Irham Zaki. Beliau ini asli Nganjuk dan sudah lama di Departemen Ekonomi Syariah FEB UNER sejak tahun 2008. Nah, kita akan ngobrol santai. Yang pertama mungkin bisa di-share Pak Zaki, kira-kira apa yang membuat Bapak termotivasi menjadi dosen dan bagaimana sih filosofi konsep belajar menurut Pak Zaki ini? Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Pak Bayu ya sebagai host ya. Mudah-mudahan saya doakan nanti semakin banyak subscribernya ya. Amin. Oke ya, saya Irham Zaki, mungkin sudah banyak yang tahu kalau masuk kelas saya ya. Yang mendorong jadi dosen ya mungkin pertama karena lingkungan saya ya. Saya ini 9 bersaudara ya. Jadi 9 bersaudara itu rata-rata menjadi pengajar ya, jadi dosen. Kakak saya itu ada 3 yang jadi dosen. Yang laki-laki, kalau perempuan ibu rumah tangga semua. Yang laki jadi dosen, ada yang satu jadi penghulu atau KUA. Jadi kalau pengen masalah konsultasi nikah itu enak. Jadi itu mungkin yang mempengaruhi karena saya itu anak bungsu ya. Jadi mungkin kita melihat kakak-kakak kita ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya tentu orang tua ya. Orang tua karena sama seperti saya kira. Jadi karena melihat kakak-kakaknya sama jadi pengajar gitu ya, dosen ya, maka saya diharapkan seperti itu. Meskipun sebetulnya ya saya itu 5 tahun sebelum jadi dosen itu saya sudah sangat nyaman di Al-Akbar ya. Jadi di Masjid Al-Akbar Surabaya itu ya. Ya meskipun ya kita tahulah kalau di masjid itu kan mungkin pengabdiannya menonjol, tapi kalau kita bisa menyikapi ya kita bisa nerimo ya. Jadi itu ya. Bahkan mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun awal jadi dosen itu saya masih transisi Pak. Jadi belum bisa nyaman ya di UNER karena Pak masih belum bisa meninggalkan masa lalu ya. Jadi untuk move on itu termasuk sulit ya. Jadi gitu. Jadi saya itu masih tetap ya meskipun saya sudah di Al-Akbar itu paling tinggal ngisi ngaji ya, itu pun masih sering mampir ke sana ya karena sudah terbiasa. Sampai sekarang pun di Al-Akbar ya memang masih tetap ngaji ya. Yang ketiga ya tadi kan sudah 2 ya. Yang ketiga karena saya itu pengen punya ilmu lah. Cara punya ilmu yang baik itu adalah kalau kita ngajar. Kalau kita nggak ngajar itu banyak yang lupa ya. Jadi sehingga seperti di Al-Akbar sebelumnya saya pengen ngerti fikih misalnya ya, pengen paham itu fikih ya, maka saya ngajar fikih. Masuk di UNER seperti itu ya, karena saya ngajar maka saya harus belajar ya, baik belajar secara formal meneruskan S3 maupun belajar tidak formal, yaitu misalnya otodidak, tanya sana sini, termasuk tanya Pak Bayu. Kalau saya kurang paham kan bisa tanya Pak Bayu, Pak bagaimana sih praktek misalnya istisna di bank syariah ya, itu kan bisa tanya Pak Bayu ya. Praktek YouTube. Ya, belum ke arah sana, saya belum pengen praktek YouTube mungkin suatu saat. Dan yang keempat ini jangan ditiru ya, jangan ditiru dan mungkin apa itu Pak? Setengah guyon tapi ada benernya juga. Jadi dosen itu tidak terikat jamnya, tidak terlalu ketat seperti saya di fleksibel ya. Ya, jadi kalau kantor itu kan mungkin masuk pagi sampai sore atau malam ya. Kita kan lebih nyantai ya. Ya contohnya seperti ini ya, dari rumah bisa ngobrol-ngobrol, terus bahkan ketika kita jalan-jalan kemana itu bisa dianggap sebagai bagian dari kerja ya. Betul. Itu tugas ya kan gitu. Jadi itu enaknya ya. Jadi dan ya memang tadi masalah waktu kan kita ya tidak terikat secara fisik ya. Kira-kira itu karena saya pengen jadi orang yang bebas Pak. Jadi jadi dosen itu kayaknya mungkin salah satu membuat kita bebas macam-macam ya. Tapi tentu dalam rangka semuanya kan kita tahu lah bahwa semuanya itu kan pengabdian. Dijelaskan juga tentang untuk supaya tahu ilmu kita usahakan mengajar gitu ya. Ya. Itu mungkin salah satu filosofi konsep belajar menurut Pak Zaki ya. Itu memang ada penelitian Pak, sehingga saya tahu prosentasenya berapa, bahwa kalau kita pengen daya ingat kuat, maksudnya terhadap suatu topik keilmuan itu kalau kita menyampaikan ke orang lain.
Jadi misalnya kalau dulu kecil saja contohnya, jadi misalnya saya pengen hafal tajwid Al-Quran misalnya, maka saya ngajar TPG ya. Tapi tentu semuanya kita kan sudah harus punya basis ya, jadi tidak berarti kalau nol sama sekali langsung ngajar itu nanti kan mata rantai ilmunya nggak ada ya. Jadi tentu kita sudah mempelajari atau sudah mendapat pengajaran itu dari guru-guru kita, sehingga kita tinggal mengulang-ulang ya, mengulang dengan mengulang ya. Ngolang itu mengajar ya. Kalau mengulang itu berarti mempelajari ulang. Jadi itu ya, ngulang dan ngolang ya. Nah ini kan saya dapat ini juga ya input dari mahasiswa kalau Pak Zaki ini salah satu dosen favorit ya dari cara mengajarnya, dan saya beberapa kesempatan juga ikut di kelas Pak Zaki itu memang mengajarnya itu mengalir dan enak. Itu gimana tipsnya nih Pak Zaki? Itu hoak gitu ya. Jadi ya, tapi begini Pak. Jadi sepanjang yang kita tahu bahwa kita menyampaikan sesuatu itu enak ketika mahasiswa atau orang lain itu nyambung dengan yang kita sampaikan. Ya, salah satu caranya adalah penyampaian ya tadi yang Pak Bayu sampaikan ya, dengan cara mengalir, tidak semuanya serius ya. Jadi ada masa-masanya untuk kita lebih dekat misalnya dengan guyon dan lain-lain ya. Dan itu kayaknya memang perlu jam terbang dan pengalaman ya, atau mungkin itu bakat bawaan, saya kurang tahu ya. Jadi mungkin ketiga-tiganya. Jadi saya kira ya semua orang lah ya, kita bisa melihat ya, ketika penyampaian sesuatu itu nggak ada guyonnya, itu mungkin cenderung ngantuk ya. Kalau saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa itu gini ya, ada beberapa tipe dosen atau pengajar ya. Yang pertama itu ya dosen pinter atau menguasai materi dan pinter menyampaikan. Ini yang top, seperti Pak Bayu ya. Pak Bayu itu misalnya mata kuliah manajemen bank syariah, sangat menguasai materi itu lah. Penyampaian juga enak. Nah, kalau penyampaian enak lah, dua-duanya dapat ya. Jangan sampai yang nomor 4 Pak ya. Sudah nggak menguasai materi, nggak bisa menyampaikan. Nah, itu kan akhirnya ya mahasiswa bosen terus sambil main HP sendiri atau apa ya. Jadi itu kalau bisa gitu ya. Tapi memang itu fakta Pak, ada, dan itu dimanapun ya, bukan hanya di UNER. Jadi memang ada, memang dosennya pinter, menguasai, tapi penyampaiannya yang nggak enak, ya mungkin PowerPoint sentris, mungkin terlalu banyak melihat ke atas, maksudnya ke atas itu ke screen-nya ya. Itu kan membosankan kan. Dan itu beberapa pengalaman mahasiswa seperti itu. Kan Pak Zaki ini mengasuh beberapa kelas ya di FEB UNER. Nah mungkin tips bagi mahasiswa supaya bisa berprestasi, nilai bagus, memahami materi dengan penuh di kelas Pak Zaki itu bagaimana? Ada nggak ininya? Ya, tips-tipsnya. Intinya begini ya, intinya bahwa ketika mahasiswa itu kita kasih tugas untuk meringkas, misalnya kita kasih tugas untuk membuat topik-topik tertentu sesuai dengan tema yang kita pilih, itu setidaknya kan mereka sudah membaca, mempelajari dulu. Ya. Itu sehingga harapan kita ya, karena pertemuan di kelas kan cuma 14 kali, sehingga mereka harapan kita banyak berinteraksi. Mata kuliah saya itu kan fikih muamalah, sehingga saya bisa mendorong begini Pak. Jadi gini. Mata kuliah fikih muamalah ini ya sangat penting ya. Pertama, kaitannya urusan akademis Anda. Dalam arti kalau Anda nggak lulus ini nanti nyantol ke mata kuliah yang lain. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ini untuk kehidupan Anda. Jadi baik dalam perkuliahan sebagai mahasiswa atau di luar kelas ya, bahkan nanti sudah lulus ya, bahkan untuk tetangga, teman, orang tua, mata kuliah ini sangat penting. Karena apa? Itu sebagai pegangan hidup Anda ya. Ya itu mungkin akhirnya mendorong beberapa mahasiswa atau mungkin sebagian banyak mahasiswa itu termotivasi bahwa mata kuliah ini penting untuk kehidupan dan juga untuk perkuliahan ya. Jadi kayaknya mungkin itu yang membuat mereka ya lebih terdorong untuk belajar ya. Yang pertanyaan selanjutnya ini, kan Pak Zaki ini juga membimbing S3 ya, sudah maksudnya bisa membimbing S3, kemudian membimbing S2, S1 terutama sangat banyak. Mungkin mahasiswa perlu tahu passion research Pak Zaki itu di bidang mana gitu ya, di bagian mana, supaya mereka kalau punya judul atau misalnya PKM juga topik tertentu itu kalau mau sama Pak Zaki ini ngerti ya passionnya itu di mana, gimana Pak? Saya itu seneng kalau sejak dulu memang sesuatu yang terkait dengan
syariah atau hukumnya, hukum fikih, sehingga mungkin riset-riset terkait dengan misalnya syariah compliance-nya, bagaimana implementasi fatwa misalnya dan lain-lain. Yang kedua ya karena dikesankan kita ini sebagai rumpun syariah atau pesantren, ya mau nggak mau ya kita ini ngurusi ke sana Pak ya. Dan memang riset S3 saya memang tentang kewirausahaan pesantren. Jadi kaitannya ya, dan memang selama ini banyak juga bimbingan saya terkait dengan seperti itu ya, dengan kepesantrenan ya, terutama dengan pendekatan ya ekonomi atau bisnisnya, termasuk masalah masjid ya. Karena saya dulu mungkin karena lama di masjid ya, sehingga banyak misalnya masjid itu kan juga punya dampak atau pengaruh luar biasa ya, kan jadi terhadap masyarakat ya, pemberdayaan termasuk di bidang ekonomi itu termasuk seperti itu biasanya. Pak Zaki ini memang luar biasa ini juga Pengmasnya ini, dan juga proyek mungkin dengan institusi lain seperti kemarin dengan BI Pak Zaki ya. Kewirausahaan untuk merintis apa itu ya, holding ya? Ya, holding bisnis pesantren. Jadi tahun kemarin itu ya ada tawaran dari BI ke beberapa perguruan tinggi, dan alhamdulillah ya UNER itu terpilih untuk melaksanakan proyek perancangan holding bisnis pesantren. Dan tentu kita ada tim dan mungkin hampir semuanya ya terlibat. Jadi akhirnya waktu itu ya mungkin hampir separuh teman-teman DES mungkin terlibat ya. Itu jadi memang bagaimana sih bisnis pesantren-pesantren itu kalau dibuatkan holding itu nanti bentuknya seperti apa. Dari berbagai kajian kita ya mengarahnya yang akhirnya terbentuk ya waktu ISEF tahun kemarin, yaitu HEBITREN ya, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren ya. Itu ada berapa pesantren Pak Zaki ya? Kalau se-Indonesia mungkin 100-an lebih ya, saya lupa karena pengurusnya sekarang itu kan ayahnya dosen kita ya, jadi Bupatin ya, itu abahnya beliau itu jadi ketuanya. HEBITREN ya namanya ya. Ya, HEBITREN, termasuk Pak Nafek jadi dewan pakarnya atau apa. Jadi itu, dan mereka membuat, saya lihat saya ngikuti grup saja karena saya tidak lagi terlibat di kepengurusan itu ya. Itu kayaknya sudah mulai aktif, banyak kegiatannya, dan tentunya karena ya dikatakan holding penuh sih ya belum ya. Ya, tapi semacam apa ya? Forum ya. Semacam forum itu yang mengarah nanti kayaknya mungkin ke pembentukan holding beneran. Dan ini secara nasional ya? Kalau regional, kalau wilayah beberapa sudah, seperti Jawa Timur sudah dibentuk koperasi sekundernya ya. Beberapa tempat mungkin sudah mengarah ya. Tapi kalau secara nasional itu ya masih sebatas himpunan tadi, himpunan ekonomi bisnis pesantren. Jadi itu ya perlu waktu lama kita ngurusi itu, mungkin ada 3 atau 4 bulan keliling ke berbagai tempat ya. Wah, nah Pak Zaki ini kan juga banyak sekali Pengmas ini. Nah selama ini ada juga dapat hibah Pengmas Pak ya, beberapa kali mungkin Pengmas mandiri ada juga Pak. Itu di wilayah Jawa Timur saja atau se-Indonesia kalau Pengmas yang dari kampus itu? Kalau Pengmas kampus itu kan rutin itu beberapa kali, yaitu memang yang dari UNER itu ya di Jawa Timur saja, dan memang kita lingkupnya masih regional ya Jawa Timur. Kalau mandiri itu ya karena kita sejak dulu misalnya punya jaringan atau kenal dengan orang-orang yang sekitar masyarakat, dan memang saya dekat dengan kalangan masjid ya, tentu Pengmas kita ya tidak jauh misalnya dari urusan kemasjidan ya, apakah itu manajemen masjid, apakah itu khutbah Jumat ya, bahkan khutbah Jumat misalnya di beberapa instansi ya, seperti di rumah sakit mata ya, rumah sakit mata miliknya Pemprov itu, terus dinas lingkungan hidup, termasuk di instansi pemerintah ya, militer ya, saya ada jadwal tadi ya saya sampaikan itu di Kodiklat ya, Kodiklat Angkatan Laut, termasuk ya masjid-masjid kampung itu ya memang kita ada. Dan dulu dengan seperti Telkomsel itu saya punya kajian rutin Pak, seminggu sekali itu di kantornya Telkomsel itu di BRI
tower itu, dari Tower Basuki Rahmat. Aktivitas lain selain ngajar itu apa saja? Selain ngajar, selain Pengmas, selain penelitian, biasanya Bapak habiskan untuk apa Pak waktu-waktu? Saya itu pengen Pak, jadi mengisi waktu itu nulis buku, ada rancangan, ini nanti terbitkan ya, tapi masih keinginan ya. Jadi ada rencana seperti itu karena apa ya? Ada beberapa mata kuliah kita ini saya pikir memang modul Pak, paling nggak Pak? Bahan ajar lah, bahan ajar modul ya. Ada ya modul bahan ajar itu ada beberapa mata kuliah kita yang memang agak kesulitan cari bukunya. Contohnya pengembangan produk keuangan. Itu kan cari bukunya juga sulit. Terus misalnya fikih muamalah 2 itu kita kan ada fikih muamalah itu ada 1 dan 2. Kalau 1 kan yang banyak di teorinya fikih muamalah kan ada, tapi yang 2 itu belum banyak bukunya ya. Termasuk misalnya Quran hadis ekonomi itu memang banyak bukunya, tapi tidak mungkin banyak yang tidak seperti yang kita inginkan. Bahwa yang kita inginkan tuh capaian outputnya seperti ini. Nah itu kayaknya perlu ya. Tapi ya sampai sekarang ya belum kita laksanakan. Memang harus kita orbitkan ini. Ya memang apa ya, nulis itu perlu apa ya? Mungkin tidak sekedar passion saja ya, mungkin perlu didudui ya, digubui. Tadi kan Pak Zaki sampaikan kita ini salah satu departemen yang memiliki prodi S1, S2, S3 yang sudah terakreditasi A semua. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat umum, apa sih keunggulan dengan kita mengenyam pendidikan di Des UNER ini? Salah satunya Pak Zaki kan juga alumni kan di program S3-nya. Nah, mungkin kesan pengalaman yang didapatkan selama perkuliahan itu seperti apa mungkin Pak Zaki? Oke, jadi kalau kita ya UNER ya baik S1, S2, S3 memang saya kira bahwa kita kuat di bidang ilmu ekonominya ya, tapi kita juga tidak mengabaikan masalah syariah aspek misalnya pengajaran atau pengetahuan atau pendalaman masalah ilmu syariahnya. Itu mungkin salah satu faktor, di samping ada dosen-dosen kita kan juga dosen-dosen yang memang punya kualifikasi di sana ya. Kalau saya bandingkan beberapa perguruan tinggi yang lain ya, di beberapa perguruan tinggi yang lain ya, saya pikir ya kita termasuk yang mendingan dalam arti rasio dosen dan mahasiswa itu termasuk ideal ya. Mungkin ini Pak Zaki, harapannya ke Departemen Ekonomi Syariah ke depan itu seperti apa? Kalau saya lihat selama ini sudah bagus ya, dalam arti semua yang punya potensi apa memang sudah diwadahi kan ya. Seperti Pak Bayu ini misalnya senangnya di bidang seperti ini ya, jadi YouTuber ya diwadahi ya, didorong, disemangati ya, itu semuanya itu ada ya. Tapi kalau mungkin ke depan ya bisa lebih bagus ya. Ya mungkin pertama ya tentu kita mempertahankan seperti ini, keguyupan ya, kekompakan kita itu bisa tetap dijaga ya, karena bagaimanapun kalau kita nggak kompak atau guyup itu kan jadi nggak enak kan, nggak bisa jalan dengan nyaman. Harapannya buat mahasiswa yang sedang kuliah saat ini dan alumni Ekis apa Pak? Harapan dari Pak Zaki. Oke ya, untuk mahasiswa termasuk alumni bahwa pertama ya, kita kuliah itu suatu amanah ya, amanah dari berbagai pihak ya, dari orang tua, bahkan bisa dikatakan dari Allah juga. Kita dikasih amanah kepercayaan untuk kuliah di UNER. Tidak semua mahasiswa bisa kuliah di sana ya. Dan tentu karena itu amanah ya harus kita laksanakan dengan baik. Kalau kita mengabaikan amanah kan termasuk tanda orang munafik. Jadi tolong itu dicamkan sehingga mungkin bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa kuliah dengan baik, dengan ya, kalau masalah nilai itu kan relatif kan ya. Angka-angka itu tergantung keberuntungan masing-masing ya. Tapi kalau memang kita meyakini dan dengan jalan yang benar, IPK berapapun itu kan tidak akan mempengaruhi ya. Dan juga tidak mesti kalau IPK bagus atau jelek itu mempengaruhi nasib rezekinya ya. Kalau IPK jelek mesti miskin, IPK bagus mesti kaya, mudah cari kerja kan tidak juga ya. Meskipun ya dengan IPK bagus itu akan membuka potensi atau peluang kita ke banyak hal itu iya. Tapi itu bukan satu-satunya ukuran. Yang penting bahwa dalam kuliah ini kita laksanakan ya sebagai amanah yang pertama tadi, yang kedua
ya itu tuntunan atau tuntutan dari kita dan agama kita bahwa menuntut ilmu itu kan suatu kewajiban. Jadi tolong laksanakan kewajiban itu dengan baik sehingga kita bisa selesai ya tepat waktu ya, dengan selesai dengan baik ya. Jangan sampai misalnya putus di tengah jalan ya, DO, yaitu tentu akan banyak hal yang dirugikan ya. Kita sendiri dirugikan ya, orang tua kita juga dirugikan ya, terutama ya mungkin perasaannya ya akan patah ya, patah hati karena nggak selesai kuliah ya. Dan juga ya tentu lembaga ya UNER kan dirugikan juga kalau ada mahasiswa banyak DO, itu kan kita dirugikan secara institusi. Ya Pak Zaki, terima kasih banyak sudah berkenan sharing di obrolan santai kita yang pertama dengan dosen-dosen Departemen Ekonomi Syariah FEB UNER. Saya rasa sangat banyak pesan-pesan yang bermanfaat yang tadi disampaikan oleh Pak Zaki, khususnya kepada mahasiswa, kepada kolega dosen, kepada perkembangan ekonomi syariah, dan juga pesantren pada secara keseluruhan. Dan harapannya Pak Zaki terus sukses dan terus banyak menyampaikan dakwah ekonomi syariah ke tingkat-tingkat yang lebih luas lagi, sehingga ilmu dan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Pak Zaki mendapatkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Ketemu lagi di seri yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Ya, kita tutup. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.